Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, kita akan membahas salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Izz bin Abdus Salam yang berjudul Syajaratul Ma'arif, Tangga Menuju Ihsan. Buku ini sebenarnya berbahasa Arab, sudah diterjemahkan. Salah satu bahasannya adalah tata cara berakhlak dengan nama-nama dan sifat Allah. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa berakhlak dengan nama Allah itu memiliki tingkat dan derajat dan jenjang, dan mayoritas takhallu itu terbagi kepada fardu ain, sunnah, fardu kifayah. Oleh sebab itu, di antara nama-nama Allah itu, ada yang berada di antara zat dan ada juga yang antara zat dan fi'il. Zat dan fi'il seperti Rauf, Rahim. Di antaranya ada yang berada di antara salbi dan fi'li seperti As-Salam. Di antaranya ada yang berada di antara yang salbi dan yang mencakup di dalamnya yang salbi, zati, dan fi'li seperti Al-Azim, Al-Jalil, Al-Ali, Al-A'la, Al-Kabir, Al-Muta'al. Azim maha agung, Jalil maha mulia, Ali maha tinggi, Al-A'la maha tinggi, Kabir maha besar, Al-Muta'al. Oleh sebab itu, di dalam kitab ini dijelaskan setiap kita dituntut untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ada dalam sifat Allah. Yang pertama adalah berakhlak dengan sifat raja atau al-malik, ya, raja al-malik. Raja adalah orang yang memiliki kerajaan, sementara kerajaan adalah kata perbuatan yang bersifat umum yang terikat dengan sifat adil dan ihsan dalam semua pemberian dan cegahan, dalam pertolongan dan penghancuran, dalam memberikan manfaat dan mudarat, dalam menurunkan dan menaikkan, dalam memuliakan dan menghinakan. Nah, itu yang disebut sifat Allah Al-Malik. Dialah yang menjadi penentu. Buah dari mengetahui sifat ini, kalau kita sudah tahu Allah itu Al-Malik, maka adalah munculnya dalam diri kita rasa takut. Jadi Al-Malik itu tidak hanya disebut, tetapi harus dimunculkan dalam hati kita rasa takut. Kemudian muncul rasa harap. Kemudian ada pengagungan kepada Al-Malik tadi, karena dia adalah Maharaja. Kemudian yang tak kalah penting adalah ketaatan dan kerendahan. Adapun berakhlak dengan orang yang diuji dengan kekuasaan, itu adalah dengan mengikuti yang benar dari sumber-sumbernya. Mencegah orang yang memang pantas dicegah. Jadi kalau kita ingin meniru sifat Allah yang Malik, ya kita harus berperilaku seperti Allah itu. Bagaimana sifat Allah tadi? Ya, diantaranya adalah dengan mengikuti yang benar, mencegah orang yang memang pantas dicegah, lalu mengangkat orang yang pantas diangkat, mengecam orang yang memang pantas dikecam, menekan orang yang pantas ditekan, memberikan mudarat bagi yang berhak menerima mudarat, memuliakan orang yang berhak dimuliakan, membalas kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan balasan. Kemudian juga salah satu bentuk dari Al-Malik itu ya memberi makan. Karena Allah itu memberi makan, maka kita juga memberi makan pada yang lapar, memberi pakaian pada yang telanjang, memberikan minum pada yang haus, membantu orang yang dizalimi dan ditindasi. Nah, itulah sifat dari Al-Malik tadi.
Kemudian juga Al-Malik itu juga bisa mengambil harta sesuai dengan haknya dan mengembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka oleh sebab itu barang siapa yang melakukan itu sifat akhlak Malik ini, Allah akan memberikan naungan pada hari yang tidak ada naungan. Dalam hadis Muslim Abdullah bin Umar, orang yang adil berada di mimbar berupa cahaya di sisi kanan Sang Maha Ar-Rahman. Jadi orang-orang yang adil dengan sifat Malik itu, lalu kita coba mengamalkan sifat itu, ya kita akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman dulu pernah meminta kerajaan juga, karena di dalamnya ada kebaikan, ada ihsan. Jadi meminta jadi raja itu ternyata boleh saja asal niatnya untuk kebaikan. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Jadi diminta oleh Nabi Yusuf supaya dia menjadi bendahara negara Mesir, atau kalau sekarang bolehlah kita katakan Menteri Keuangan ya. Bendaharawan itu Menteri Keuangan yang mengurus seluk-beluk keuangan. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga. Nah, aku amanah menjaga uang negara ini. Lagi berpengetahuan, aku memiliki ilmu tentang itu. Karena Nabi Yusuf sudah memiliki pengalaman di kerajaan itu. Nah, oleh sebab itu Nabi Yusuf dia bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepadanya berupa kerajaan. Di dalam surah Yusuf dilanjutkan ayat 101-nya, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Jadi kesimpulannya dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini, kita dituntut berakhlak dengan sifat Allah Al-Malik, Raja ya. Kalau kita memiliki sifat Raja, kita harus berlaku adil dan berbuat baik. Selama kita melakukan itu semua, membantu orang dengan kebaikan, berarti kita sudah termasuk berakhlak dengan Al-Malik. Jadi nama sifat Allah Al-Malik itu tidak cukup dibaca, dinyanyi-nyanyikan, tetapi juga menjadi akhlak kita, terutama pada saat sekarang ini yang menjadi caleg, yang menjadi pejabat pemerintah. Maka itu sebenarnya tidak dilarang oleh Allah. Yang dilarang adalah berperilaku zalim kepada rakyat. Jika itu berlaku adil, maka derajat orang itu tinggi di sisi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.